Ya. Selamat berjuang. Sukses. Baik, selamat sore. Selamat datang di channel Melvin. Kali ini kita bakal menjelaskan link list yang ada yang sudah saya buat. So, pertama kita bikin tab dev struct mahasiswa yang berisi string nama, integer name, dan float IPK. Baru kita singkat struct mahasiswanya menjadi MHS. Setelah itu kita bikin struct untuk node-nya atau untuk link list-nya. Single link list-nya di dalamnya ada MHS data untuk menyimpan data mahasiswanya, baru ada node pointer ke next. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel head sebagai null menggunakan node pointer. Untuk menambahkan data pada node paling depan, kita memasukkan variabel head dan value yang mau kita input. Langkah pertama kita membuat new node baru menggunakan new, syntax new. Lalu new node data kita masukkan isinya sebagai value. Lalu new node next sama dengan head, agar kita mau mengubah new node yang udah kita buat sebagai headnya, karena itu merupakan data paling depan atau data paling pertama. Jadi head sama dengan new node. Jadi nilai new node-nya itu bakal jadi head. Selanjutnya untuk menambahkan data pada paling belakang, kita juga memasukkan parameter yang sama yaitu head dengan value. Baru kita mengecek apakah head-nya itu apakah ada node-nya itu kosong atau tidak. Kalau misalkan node-nya kosong, kita jalankan fungsi yang tambah depan karena kondisi node-nya kosong, baru kita return biar fungsinya tidak berjalan ke program selanjutnya. Jadi langsung mengembalikan yang sudah ada. Kalau kalau misalkan head-nya bukan null, kita perlu mendeklarasikan variabel temp sebagai head-nya, karena ini bakal digunakan sebagai kondisi dalam perulangannya. Jadi kita pakai penggunaan while, di mana temp next di negasi tidak merupakan null. Jadi temp-nya bakal kita perbarui sebagai temp next. Lalu kita membuat variabel baru lagi menggunakan node pointer new node. Lalu kita buat variabel node baru. New node datanya kita isikan dengan value. Lalu new node next-nya kita isikan sebagai null, karena ini merupakan data terakhir, di mana single link list itu data terakhirnya pasti bernilai null. Lalu temp next sama dengan new node. Untuk tambah tengah sendiri, kita perlu parameter baru, di mana parameter ada parameter key atau kunci. Di sini kuncinya ini kita bikin berdasarkan name. Jadi pertama juga kita mengecek apakah node-nya itu bernilai nol atau enggak. Kalau misalkan bernilai nol, berarti kan datanya nggak bisa dicari karena key-nya itu nggak bakal bisa jalan. Jadi kita fungsi out data mahasiswa masih kosong, lalu kita return. Lalu untuk mengecek data-data yang ada, kita perlu menggunakan variabel temporary lagi. Jadi kita deklarasikan pointer temporary sama dengan head, di mana kondisi while-nya temp next tidak sama dengan null dan temp data IPK tidak sama dengan key. Jadi nilai temp-nya ini bakal terus maju selama dia tidak sama, nilai IPK-nya tidak sama dengan kunci dan temp next-nya itu bukan null. Lalu kita pakai fungsi percabangan, di mana jika temp-nya itu adalah null, berarti data name-nya kosong atau data key-nya ini tidak ditemukan. Jadi programnya berjalan terus. Nah, lalu kita membuat suatu new node baru, node baru, lalu new node datanya kita isi dengan value yang mau kita buat, mau kita isikan, lalu new node next-nya itu kita gunakan temp next. Karena ini kan tadi kalau berdasarkan perulangannya temp-nya ini bakal berhenti kalau ketemu key. Jadi misalkan kita buat kalau new node next-nya itu temp next. Temp next-nya itu sama dengan new node juga. Jadi gitu. Untuk void untuk function hapus depan, kita cuma butuh variabel parameter node, parameter head, di mana jika headnya itu sama dengan null, maka dia langsung out mengeluarkan output data kosong, lalu return kodenya berhenti berjalan. Kita mengembalikan ke fungsi utama. Lalu kita buat
variabel temporary baru menggunakan not pointer head temp sama dengan head, di mana head sama dengan temp next. Karena ini hapus paling depan kan, jadi kita nggak butuh perulangan karena kita pasti udah tahu headnya itu pasti nilai paling pertama dari not. Jadi tinggal head sama dengan temp next. Jadi variabel yang terakhir itu bakal terhapus menggunakan delete temp. Untuk hapus tengah sendiri, kita menggunakan parameter not pointer head, lalu ada key juga karena kita ngapusnya di tengah, kita harus tahu data mana yang perlu mau kita hapus. Untuk pertama kita perlu mendeklarasikan variabel temp, di mana not temp sama dengan head. Baru kita menggunakan juga not pointer car. Car ini untuk current atau data yang sekarang ini ada di mana. Kita gunakan percabangan di mana head yang berisi data name itu jika sama dengan key, maka head sama dengan temp next. Baru kita menghapus nilai tempnya untuk mengosongkan nilai memori. Lalu kita gunakan perulangan kembali di mana temp next jika bukan sama dengan 0 dan temp data tidak name dari struct-nya tidak sama dengan kuncinya atau key-nya, maka nilai current-nya itu sama dengan temp dan nilai tempnya itu sama dengan temp next. Jadi ini maksudnya kalau misalkan tempnya ada berhenti di not kedua, maka cure-nya ini bakal ada tetap di not pertama. Baru kita gunakan percabangan lagi, di mana jika tempnya itu sama dengan 0, maka nim-nya ini berarti nggak ditemukan kan? Berarti perulangannya berjalan sampai akhir dan nim-nya ini dan key-nya ini tidak ada di dalam nim. Kalau misalkan berlanjut, maka kita gunakan cure next sama dengan temp next tadi ya. Karena kalau cure-nya ini berhenti di 1, temp next tempnya di 2, kan temp next 2 itu 3, jadi kita nyambungkan dari 1 ke 3 langsung, 2-nya itu diabaikan. Karena 2-nya nilainya temp, maka kita delete aja tempnya. Untuk hapus bagian belakang, kita mengecek dulu juga. Bagian pertama pasti ngecek apakah headnya itu 0 atau enggak, nilainya itu kosong atau enggak. Baru kita butuh juga namanya not variable temporary atau dan variable current, di mana kita pakai lagi perulangan untuk mengecek data paling akhirnya. Temp next tidak sama dengan 0, maka cure sama dengan temp, dan temp sama dengan temp next ini fungsinya kayak tadi ya. Kalau misalkan tempnya ada di 2, maka cure-nya ada di 1. Jadi kita tinggal cure next sama dengan 0. Karena kan kalau misalkan tempnya ada di 3, cure-nya ada di 2, jadi kita tinggal bikin 2-nya ini ngarah ke 0. Jadi 3-nya ini bisa diabaikan. Untuk penjelasan singkatnya gitu. Untuk mengeluarkan outputnya sendiri kita menggunakan not temporary juga head, dimana jika temporary-nya ini tidak bernilai 0, maka dia akan mengeluarkan output struct yang ada menggunakan temp data nama, temp data name, temp data IPK. Lalu tempnya sama dengan temp next. Ini artinya berarti nilai tempnya bakal maju. Terus untuk menginputnya di dalam fungsi utama kita perlu variabel, ini saya buat variabel n dan variabel mahasiswa val. Val ini artinya value. Lalu kita gunakan cout berapa data mahasiswa yang kita mau, langsung kita masukkan ke nilai n. Lalu kita pakai perulangan untuk menginput nilai atau isi dari variabel mahasiswanya. Lalu kita cout nih, masukkan nama mahasiswa, kita masukkan ke file tipe nama, file tipe ini, file tipe IPK. Langsung kita panggil function tambah belakang. Kenapa tambah belakang? Biar notnya itu terinput dengan arti dari 1 sampai ke belakang terus ditambahkan. Lalu kita keluarkan output, baru ada cout lagi ini untuk tambah paling depan, kita panggil tambah depan, output. Sini ada kita buat variabel x. X ini digunakan untuk manggil itu sebagai parameter key di function tadi untuk manggil tambah tengah. Lalu ada kita output sama aja kayak tadi. Pokoknya setiap kita manggil function untuk mengubah notnya itu pasti kita output agar kita bisa melihat perubahan yang ada pada notnya. Sengaja kita run programnya.
masukkan data mahasiswanya. Contoh kita masukkan datanya 2, namanya kita buat Melvin, NIM-nya kita buat 1, 2, 3, IPK-nya kita bikin 4. Satria, dan NIM-nya 4, 5, 6, untuk IPK-nya 3. Nanti mengeluarkan output seperti ini, baru kita ingin nambahkan data paling depan, kita tambahkan lagi. NIM-nya kita bikin 78, IPK-nya kita bikin 2. Kan 2 langsung naik ke posisi paling pertama dalam node. Kalau kita pengen masukkan data mahasiswa, tapi parameternya di sini NIM, jadi kita masukkan. Atau di sini kita pengen masukkan data setelah NIM 1, 2, 3. Oke, kita masukkan nama mahasiswanya lagi. Kita bikin poll. NIM-nya 56. IPK-nya kita bikin 3. Udah masuk kan? Jadi dia bener ya, setelah NIM 1, 2, 3 pasti masuk ini parameter poll ini. Baru kita pengen menghapus. Ini kayaknya outputnya berjalan double. Ini untuk fungsi ini hapus depan. Ini setelah ditambahkan pollnya. Baru kita pengen hapus depan, baru kita hapus di belakang, baru kita bikin untuk menghapus NIM yang udah ada, data yang udah kita bikin NIM yang pengen hapus itu 1, 2, 3. Nah, itu tuh apa ya, single listnya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke double-nya. Di double sebenarnya nggak ada banyak perbedaan, cuma dia butuh variable not pointer pref untuk prefisnya. Kita deklarasikan headnya itu sama dengan 0. Supaya tambah depan sendiri juga sama, kita perlu bikin unit baru. Kita bikin node baru menggunakan node pointer new node sama dengan new node. Dimana new node datanya itu berisi value-nya, new node next-nya itu jadi kita jadikan head, dan pref-nya itu kita isikan sebagai 0. Karena kalau kita visualisasikan itu paling kiri dari node itu pasti 0 dan paling kanan dari node dalam double linked list itu pasti 0 juga. Lalu kita cek apakah headnya itu bernilai 0 atau enggak. Kalau misalkan headnya bernilai tidak sama dengan 0, head pref-nya kita jadikan sebagai new node. Nah, kalau tidak, kalau misalkan headnya bernilai 0, kita bikin headnya sebagai new node. Kita isikan nilai new node. Untuk tambah belakang sendiri sama, juga dia masuk parameter header value, dimana langsung kita buat node baru. Tapi perbedaannya di sini new node next-nya kita bikin isikan 0, dan new node pref-nya juga kita isikan 0. Jadi kayak dia node terpisah sebelum dihubungkan. Kita lanjut lagi ke if kita menggunakan percabangan, dimana kalau headnya itu bernilai 0, maka headnya itu sama dengan new node. Dan jika tidak, maka kita buat variabel temporary baru, menggunakan node pointer temp sama dengan head, dimana while kondisinya jika temp next itu tidak sama dengan 0, maka temp sama dengan temp next. Ini fungsinya untuk mencari nilai node paling akhir di dalam linked listnya. Lalu setelah itu kita menjalankan program temp next itu sama dengan new node, dan new node pref-nya itu sama dengan temp. Ini kan jalan tadi kan. Itu. Selanjutnya ada function tambah tengah. Sama aja, kalau tambah tengah ini kita butuh key juga, kita butuh parameter sebagai acuannya, di mana bakal diletakkan node barunya. Kita pertama ngecek juga apakah headnya itu sama dengan 0. Kalau misalkan headnya bukan 0, maka kita output kan listnya kosong gitu. Langsung kita return, biar program function selanjutnya ini nggak berjalan, dia langsung kembali ke program utama. Kalau misalkan enggak, kita kan perlu mencari key-nya. Jadi kita butuh not temporaries sebagai head. Baru kondisinya jika temporary-nya itu tidak sama dengan 0 dan temp data NIM-nya ini tidak sama dengan key, maka temp-nya ini bakal sama dengan temp next. Jadi temp-nya ini bakal bernilai data yang bakal sama dengan key atau sama dengan 0.
Kalau misalkan temnya ini ketemu sama dengan nol, maka data key-nya berarti tidak ditemukan. Sedang kalau misalkan data key-nya ditemukan, berarti kita perlu bikin node baru menggunakan node pointer new node sama dengan new node. Mana new node data itu berisi value, new node next itu sama dengan temp next, new node ref sama dengan temp. Sebenarnya perbedaannya dari linglist sebenarnya kalau di linglist kita butuh variabel current, tapi kalau misalkan di double ini kita cuma turun karena udah ada pref kita pakai pref doang. Lalu kita gunakan percabangan lagi. Kalau misalkan time next-nya itu sama dengan 0. Jadi misalkan berarti time next pref-nya itu sama dengan new node. Time next sama dengan new node. Gitu. Untuk hapus depan sendiri kita perlu variabel parameter head. Mana jika head-nya sama dengan 0 berarti listnya kosong. Kosong return. Kalau misalkan head-nya itu sama dengan 0 gitu. Kalau misalkan tidak sama dengan 0 maka kita buat variabel temporer lagi di mana head-nya itu sama dengan head next. Dimana jika head-nya itu tidak sama dengan 0 maka head pref-nya itu sama dengan 0. Kita delete time-nya. Karena ini hapus paling depan kan. Jadi variabel pref-nya itu bakal kita ubah jadi 0. Ini head-nya kita bikin ke node paling 2 dulu. Terus itu head pref-nya kita jadikan 0. Itu hapus belakang ini kita juga perlu variabel head. Lalu kita cek apakah head-nya itu sama dengan 0. Kalau 0 kita kembalikan nilai atau output kosong. Kalau ada kita karena kita paling belakang kita perlu juga ngecek node paling akhir itu nilainya apa. Jadi kita perlu variabel temporary menggunakan node pointer temporary sama dengan head. Lalu kita sebelumnya kita cari dulu pakai percabangan. Dimana jika time next-nya ini sama dengan 0 gitu. Kita delete head-nya, baru head-nya itu sama dengan 0. Karena kan ini pose belakang kalau misalkan nilainya cuma satu berarti kan head-nya itu cuma bakal nggak ada gitu. Mapnya itu bakal hilang semua jadi headnya kita atur ke 0 kata 0 baru si out udah dihapus gitu. Sedangkan kalau time next-nya itu bukan 0 maka kita cari lagi yang paling akhirnya apa menggunakan while. Kondisinya jika time next-nya itu tidak sama dengan 0 maka time-nya ini bakal berisi nilai time next. Artinya nilai time-nya ini bakal berubah ke sampai not paling akhir di mana programnya bakal berhenti. Baru kita coba lagi tempref next-nya ini sama kayak dalam kurung tempref baru kita isi next-nya sama dengan 0. Tuh, kita delete nih temporary-nya untuk menghemat memori. Untuk void hapus tengah sama kayak single tadi kita cuma butuh variable head sama key-nya atau nim-nya menjadi kunci. Kita cek apakah node-nya itu kosong atau enggak. Kalau kosong, listnya udah kosong berarti kan nggak ada yang bisa dihapus lagi. Nah, di sini kita butuh variable char lagi, mana char-nya ini atau current-nya ini kita set sebagai 0. Lalu kita buat percabangan di mana jika data nim-nya ini sama dengan key atau head pertamanya itu bernilai sama dengan key, maka head-nya itu ini sama aja kayak hapus depan sih fungsinya. Kalau misalkan enggak, ya kita perlu mencari nilai key-nya di semua node yang ada menggunakan while, di mana kondisinya temporary tidak sama dengan 0 dan data name-nya itu tidak sama dengan key yang udah kita mau cari itu, maka nilai time-nya bakal diperbarui ke nilai time next. Lalu kita cari lagi apakah nilai time-nya ini adalah bernilai 0 atau enggak. Kalau misalkan bernilai 0 berarti key-nya ini enggak ditemukan di dalam dot yang udah ada. Kalau misalkan key-nya ditemukan maka time ref next-nya itu sama dengan time next. Karena dia bakal melewatkan dari satu langsung ke tiga gitu. Dia kalau nge-skip dua. Sebenarnya kalau fungsi ini nggak jauh berbeda dari single. Lalu kita buat cabang lagi jika time next-nya itu tidak sama dengan 0 maka time next pref-nya itu sama dengan time pref. Baru kita delete time-nya untuk menghemat memori. Untuk outputnya sendiri ini kita butuh variabel not pointer temporary sebagai head. Ini ini nggak berguna.
Ini karena tadi is. Nah, kita pakai awal untuk mengoutputkannya, di mana jika temnya ini tidak bernilai nol, maka dia bakal mengoutput nama, baru dia mengoutput nilai tem data nama, name dari temporary data name, IPK dari temporary data IPK. Lalu nilai temnya bakal diperbarui sampai tem next. Kenapa ini enggak tem next? Biar semua datanya bisa tercetak. Untuk di fungsi utama sama tadi, cuma ada variabel integer n dan variabel mahasiswa val atau value. Yang pertama, pasti kita ingin mau nambahkan berapa banyak data kita masukkan ke dalam variabel n. Nah, n ini diatur sebagai batas dalam perulangannya. Dalam perulangan sendiri kita masukkan fungsi tambah belakang biar kodenya itu berjalan dengan rapi. Lalu kita keluarkan outputnya. Lalu di sini programnya saya pengen mau masukkan tambah ke depan lagi, kita keluarkan outputnya. Kalau ini untuk tambah tengah kita perlu variabel integer x sebagai kunci atau sebagai ya kunci dalam mencari name yang pengen kita tambahkan setelahnya. The queue out selanjutnya, dan fungsi tambah tengah kita panggil yang di sini ada key-nya sebagai x. Untuk hapus depan sendiri cuma butuh panggil variable head, hapus belakang juga. Membeda itu cuma hapus tengah karena kita perlu key untuk menghapus name yang udah ada. Langsung kita run, masukkan banyak datanya 2, name-nya 1, PK-nya 4, name-nya 2, PK-nya 3. Keluar outputnya kita tambahkan data paling depan, ya IPK-nya 1. Kita masukkan data setelah name, contoh kita masukkan data setelah name 1, bahkan name-nya kita bikin 4, IPK-nya 4. Ini udah masuk nilai tambah, dan nilai untuk mahasiswa nantinya ada setelah NIM 1. Baru kita jalankan fungsi hapus depan, di mana nama gen ini bakal hilang dari 0. Kita jalankan lagi hapus belakang, di mana nilai namanya saat NIM 2 ini bakal hilang lagi. Baru kita pengen menghapus lagi. Contoh kita bakal menghapus node dengan NIM 4. Nah, maka data yang tersisa cuma NIM 1 doang. Selesai. Ini untuk penjelasan listnya secara sederhana mungkin itu selesai. Terima kasih.